Apa dong? Hai, welcome to our Pageant podcast. Agak belibet ya biasanya soalnya Kirana yang ngomong kayak gini, cuman Yeah. ini Kirana lagi absen ya kak ya. Karena dia harus bekerja. Betul. Kerja apa malam-malam? Ini tumben sih kita agak-agak berbeda ya kak ya, backgroundnya nih kita di malam yang adem dingin nih. Di bawah Rembulan dan cie. bintang. Oke. Tapi nggak ada Kirana, ada yang cantik satu lagi di sini. Betul, Dua ada yang, harus. tapi yang satu ganteng. Nah, siapakah Satu di mereka? balik layar. Siapakah mereka? Oke. Kita sambut Tada! Cenggen. Ada Marcella dan Nova. Siapakah mereka? Nanti kita akan kulik lebih kulik. dalam. Nah, kita Oke. masih dalam edisi. Mungkin ini apa ya kak ya? Kemarin karena kita juga masih ngomongin masalah putra-putri kebudayaan Indonesia. Jadi itu nggak jauh-jauh juga dari Putra Putri Indonesia. Dan Betul. kebetulan juga kemarin itu kan habis diadain grand final untuk tahun 2020. Tapi grand finalnya emang di tahun 2021 Awal 2021 karena ya masa Kalian pandemi tahu dan- sendirilah seperti apa. Ya seperti itulah. Jadi kita akan juga mencari tahu cerita gimana sih karantina waktu pandemi itu seperti apa. Terus beda nggak sih sama kayak karantina biasanya? yang di tahun 2018 dan 2019 Betul. kemarin. Oke, jadi Kita sekarang langsung kita aja ngobrol. hadirkan. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, sepasang dari Fourth runner up. juara berapa? Top six Fourth- ya. Fourth Fourth runner up. Putra Oh, Dari iya. Indonesia. Fourth runner kebudayaan up. Indonesia. Jadi Putra fourth Putri itu Kebudayaan kalau kita mau Indonesia. ngitung berarti the winner, first, second, third, fourth. Berarti juara Juara kelima. kelima. Nah kalau kalian, aku juga agak-agak bingung nih ngitung kayak gitu nih kadang ya. Jadi harus dihitung pakai jari. Ih, belajar berhitung Betul. dong. Nah, selamat datang dulu buat Sela sama Noval. Terima Benar. kasih udah datang di Pageant Podcast. Kita mau mengulik nih cerita tentang karantinanya kemarin. Jangan dari karantina deh. Ya. Awalnya dulu deh. Awal Kak. dulu, tapi sebelumnya mungkin boleh dong perkenalan dulu biar teman-teman yang Nonton lebih Pageant Podcast. lebih mengenal gitu. Betul. Oke, dari Sela boleh? Halo semua, aku Marcella, asal provinsiku sebelumnya adalah dari Bangka Belitung. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Atmajaya di Prodi Ilmu Komunikasi. Wes. Ikom juga nih sama Iya. nih. Terus Oke, Masih kalau yang ganteng aku, ini. aduh, aku namanya Noval Danisa Putra, asalnya dari Kendal, Provinsi Jawa Tengah tentunya. Wes. Dan sekarang masih ya, masih menempuh studi S1 Teknik Sipil di Undip, Kak. Wes. Oke, Universitas Diponegoro ya. Iya. Sama-sama Iya. mahasiswa, sama-sama berprestasinya di putra-putri kebudayaan. Amin. Nah, kita langsung aja nih Kak, berarti ke awal Iya, mulanya kita ya. mencari tahu backgroundnya mereka tuh sebenarnya seperti apa gitu. Betul. Kak. Dari Siapa dulu? dari Mbak yang cantik ini dulu Oke, ya. dari Gimana Sela nih? dulu ya. Awal mulanya Awal tuh mula. gimana? Awal mula mungkin tertarik Betul. menjadi putra-putri kebudayaan nih. Ikut. Jadi sebenarnya PPKI itu adalah pageant pertama yang saya ikuti gitu di umur saya yang masih 18 tahun. Waduh Kak, Iya. seumuran nih Kak sama kita. Iya, masih Kalau muda beda, ya. Kita maju beda. Iya. Nah, Terus. kenapa gitu kebudayaan gitu kan yang dipilih gitu, kenapa nggak pageant lain gitu? Alasannya karena saya sudah apa ya, istilahnya saya punya minat gitu kan di bidang kebudayaan, terlebih terkhususkan di seni tari gitu yang sudah saya geluti ketika saya SD gitu. Dari SD berarti udah suka Suka sama nari, iya tari tradisional gitu. Berarti ini ya, sering pelajari tari-tarian di Bangka Belitung sana ya? Sering tampil juga sih dari SD tuh udah sering gitu. Ikut sanggar gitu ya? Atau Enggak, gimana? dari sekolah terus keluar gitu, tampil di luar. ikut lomba-lomba gitu berarti. Lomba iya, kadang ke kota gitu, acara kota gitu. Keren sih, maksudnya biasanya kita kan tahu ya, kita karena emang domisili di Jawa rata-rata taunya yang tertarik sama tarian Jawa Tarian ya. Jawa, Kak. Jadi kalau dari Bangka sendiri tuh ada tarian yang spesifik nggak sih? khasnya gitu apa? Ada khasnya? Kita kalau khasnya mungkin kalau Jawa kan tariannya kayak lembut-lembut gitu kan. Kita tuh kayak gimana ya, energik. Oke. Bedanya di situ. Beda. Terus Pantasnya dari tadi speednya, dia energik banget. iya, terus speednya juga apa ya istilahnya? speed Temponya up, lebih- temponya lebih cepat Karena gitu. ini ya, jadi kayak mungkin ranah-ranahnya tuh tariannya lebih ke Melayu gitu nggak sih? Bener-bener dari kita Oke. memang Melayu kan. Rancak gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi Gitu. itu yang melatar belakangi Iya. karena suka budaya dulu waktu itu. Suka budaya jadi lebih kan temanya spesifik
tarian. Seni, iya betul, seni tari gitu tradisional. Terus dapat info ada audisi Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu dari mana? Jujur saya cari sendiri sih. Saya pengen kan, maksudnya kan saya memang punya SMA udah masuk nih dunia permodelan gitu kan. Jadi saya coba aja pageant, kayaknya mungkin aku ada nih gitu kan peluang ke arah sana. Cobalah cari sendiri gitu. Jadi cari-cari sih aku, lebih linknya juga dapat dari sendiri. Oke, kalau boleh tahu di SMA itu ikut modeling ini di Jogja ya? Bener, Ikut jadi SMA 3 tahun agensi di atau Jogja. apa? Iya, aku tergabung di Asmat Pro di Jogja. Oke, dari Asmat Pro nih. Iya. Jadi awal mulanya itu ya dari suka tari dulu, Tari. terus pengen masuk ke Ikut dunia model. model, terus Baru berani tertarik lah ke pageant, coba pageant. nih pageant Pageant. gitu. Betul. Yang dipilih PPKI gitu. Makanya Menteri Kebudayaan. ya, Iya. untuk start dulu lah ya, untuk Betul. pemanasan dulu di PPKI lah. Tapi pemanasannya ngeri loh, langsung Langsung juara, tanggung-tanggung. ya Langsung kan? nasional dapat top 6 juara lagi. Oke, kalau untuk Noval gimana perjalanannya untuk di dunia pageant? Waduh, panjang banget mas. Berapa jilid buku mungkin ada bisa diterbitkan? Sangat mungkin berpengalaman ya. Sebenarnya hampir mirip sih Mas sama Mas Solis, mungkin sama Mbak Deris kita juga mirip, cuman bedanya kan kalau Mbak Dea mungkin Putri Indonesia, nah kalau ini di PPKI. Nah awalnya ya sama sih Mas dari Duta Wisata dulu. Dulu juga sebenarnya aku tuh mahasiswa yang kayak mahasiswa banget nih Mas, misalnya kayak ya udah kuliah paling sampingan lainnya ya paling latihan musik, PSM kayak gitu. Yang lain juga bukan kupu-kupu kan? bukan sih kupu-kupu. Tapi lebih mengarahnya ke organisasi kayak gitu, hal-hal yang berbau kampus banget kayak gitu lah. Dan belum kepikiran banget buat ikut pageant waktu itu. Sempat sih Mas dulu tuh waktu aku SMA kelas 3 itu tuh aku ikut penelitian di kabupaten waktu itu. Dan ada satu momen itu tuh waktu kegiatan protokol gitu ada sinang waktu itu ada Duta Wisata. Kendal ya. Duta Wisata Kabupaten Kendal. Nah, aku ngeliat nih kok kayaknya bagus banget ya, maksudnya kayak batik gitu kan, pakaian batik, pakai selempang di depan gitu kan. Kayak aku pernah pengen ngerasain aja, maksudnya kayak rasanya gimana sih jadi mereka kayak gitu waktu itu. Terus kok delalahnya, Wicen. Enggak apa-apa, kita medok enggak apa-apa. Delalahnya gitu kan. Waktu masuk kuliah itu kebetulan aku abis tim dari Eropa masuk itu, tim PSM, pulang. Tiba-tiba mama sama papa di kantor itu katanya disamperin sama orang kecamatan waktu itu Mas. Disamperin ke rumah dan ke kantor dia. Digerebek, intinya kayak dimintain tolong buat Anaknya suruh ikut. iya, Mewakilin kecamatan gitu ya? Iya, wakilin kecamatan. Soalnya kan aku sendiri tuh jarang banget pulang ke rumah dulu Mas, karena pulang ke rumah tuh paling 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali gitu lah. Oke. Gitu. Terus disuruh lah aku berangkat ke kabupaten waktu itu sama kecamatan, dan aku nggak tahu apa-apa Mas, maksudnya basicnya juga nggak ada gitu kan. Ya bermodal ya udah, maksudnya kayak ya kayak gini aja gitu. Nekat gitu ya? Nekat aja kayak gitu. SMA waktu itu berarti no. Itu udah masuk kuliah. kuliah. Kan dia Itu tadi masuk setelah pulang dari PSM lomba Oh, di oke, Eropa oke, kan iya, jadi. oke. Itu sih. Terus ya itu di kabupaten nggak persiapan apa-apa Mas, ya bermodal nekat. Kok delalah lagi. Itu dapat juara 1 dan mewakili di provinsi waktu itu. Kayak mungkin ini kali ya keberanian Noval tuh udah bermula dari dia ikut PSM dengan paduan suara mahasiswa kan otomatis itu udah kayak ngebentuk ini nggak sih mental Iya. buat tampil di depan banyak umum. orang, apalagi dia udah sempat ke Eropa. Kemana aja Iya. sih selain Eropa? Di Itali sih ya, di Itali. Itali waktu 2018 2019-nya di Korea Mas, di Korea. Busan. Berarti 2 kali ya? Iya. Wow. Oke, jadi dia udah Tiket applause buat Noval nih. udah menjajal mencoba Internasional. panggung internasional. Iya, Kayak dia betul. mungkin di Melalui kabupaten, suara. di kabupaten dia ikut Duta Wisata mungkin udah nggak terlalu grogi-grogi banget Tapi gitu kata kan. siapa kan? Kita tanya dulu. Grogi nggak sih? Ada Grog- pasti ya? Grogi sih ada pasti, cuman ya mau nggak mau harus pede kan Mas kok kayak Oke, gitu. iya jadi emang mentalnya udah kebentuk dari paduan suara gitu ya. Iya sih. Karena kalau Itu duta wisatanya tahun berapa itu? 2018 waktu itu Mas. Oke, 2018. Baru banget Mas, baru sebulan habis pulang itu langsung berangkat ke karantina. berarti habis pulang dari Eropa, Nggak persiapan apa-apa langsung berangkat ke karantina Mas. terus kalau yang dibutuhin sendiri dari Duta Wisata Kabupaten Kendal itu apa aja sih?
Kalau di kabupaten lebih simpel sih Mas, nggak serumit kalau di PPKI. Kalau di PPKI kan mungkin kan setiap hari harus ganti baju kan. Nah kalau di kabupaten tuh ganti, cuman gantinya yang simpel kayak misalnya kaos polo sama bawahan jeans, kayak gitu sih. Lebih ke ini ya. Lebih ke Daily. baju sehari-hari, Sehari-hari. daily gitu. Cuman yang agak ribet ya baju adatnya mungkin pas grand finalnya itu sih. Oke. Karantinanya berapa hari? Karantinanya 2 hari 1 malam. Lebih singkat ya memang ya. Tapi lumayan nggak ada karantina. Ya ada. Saya beberapa yang duta wisata cuma Iya sih, pembekalan city 1 tour hari doang, doang. bekal sehari. Besoknya udah grand Besok final. udah grand final. Itu kan kayak yang apa ya? Mempersingkat waktu kan. Perjuangan banget. Oke, setelah itu Kayak gitu. Nah, bisa kecemplung di putra putri kebudayaan Indonesia itu gimana ceritanya ya? Oke. Jadi sangka lagi kayaknya aku nih. ini gimana ya kak ya? Wow. Ini mau yang jawaban jujur atau jawaban deep interview? Jujur aja. Jujur aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau ya itu kan waktu itu kan abis itu kan terus banyak banget Mas tugas Mas Mbak Jateng waktu itu. Kebetulan kan aku emang domisili di Semarang waktu itu. Nah, ada salah satu momen di mana aku lagi tugas Mas di PRPP waktu itu. Dicolek sama Iya. Oh. Nah, itu pertama kalinya ketemu sama Mas Sandi Mas. Soalnya Mas Sandi kebetulan yang make upin di cewek-ceweknya yang di mbak-mbaknya. Nah, aku di make upin terus habis itu kan biasa kalau habis tugas itu kan ngumpul makan gitu kan Mas. Kebetulan Mas Sandi juga ikut makan waktu itu dan ya ngobrol biasa sih, dan aku juga nggak menyangka kalau Mas Sandi itu kayak menilai sesuatu atau mengamati sesuatu gitu dari aku Mas. Soalnya kita ngobrolnya emang bener-bener bareng-bareng gitu kan Mas. Iya. Itu sih, terus beberapa minggu ya, hitungan minggu atau hari ya Mas waktu itu? Minggu kayaknya. Apa Ya. hari ya? Kayak hari deh. Iya itulah. Dan kan kita belum ada kontak WA ya Mas ya. Terus tiba-tiba aku di DM lah sama kakak kita tersayang. Mas Sani ini kayak gitu. Diajakin gitu lah Mas, terus ya udah proses gitu Mas. sempat maju mundur nggak Nov waktu itu? Sempet banget. Nah, kenapa itu? Boleh ceritakan mungkin. Jadi kan emang kan namanya ikut pageant tuh nggak selamanya mulus ya. Jadi istilahnya dari awal ikut pun juga ya kalau emang the lucky one kalian yang beruntung kalian bakal mulus istilahnya kayak gitu Iya. kan. Cuman kalau emang kalian ada masalah pasti ya ada istilah maju mundurnya juga kayak gitu. Aku lebih mungkin karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah terjun yang terlalu dalam gitu ya Mas. Soalnya kan di Mas Mbak juga aku cuman di finalis doang, dan di Sinok-Sinang kebetulan aku cuman ya maksudnya tugas-tugas doang dan nggak ngerasain di dalamnya seperti apa gitu loh Mas. Nah begitu aku masuk di Putra Putri Kebudayaan Jawa Tengah itu tuh kayak jadi banyak banget ngerasain drama kan. Nah mungkin kagetnya di situ sih Mas. Jadi kayak apa ya kurang kuat aja kalau masalah yang drama-drama kayak gitu. Berarti mentalnya agak kaget dulu gitu Iya, ya. kaget ya, lebih kaget bukan nggak kuat. Iya sih, Kaget. namanya pageant ya, kayaknya nggak lepas dari Iya. drama ya Kak. Iya. Dan mungkin juga ini kali sih ya. Aku tuh kan ketemu Noval sebenarnya juga singkat banget sih, Iya. karena ketemu tuh cuman yaitu pas dia lagi nugas acara apa sih, kementerian kalau nggak salah. Kementerian ya. Ketemu terus selang sehari apa ya? Kayak kita bukan hangout juga sih sebenarnya, kayak Ngobrol, ngobrol nongkrong. tapi rame-rame, bener-bener yang rame-rame, terus ya cuman mengamati gitu kan. Oke, ini kayaknya ada potensi gitu. Udah, terus kayak ditawarin, dianya yang mau bilang enggak tapi kayaknya enggak enak gitu kan. Tapi ternyata akhirnya dia mengiyakan, makanya mungkin masih kayak agak-agak shock terapi kali ya. Ya Seperti masih belum tahu ya mungkin ya Nov ya, maksudnya hanya permukaannya dulu kan yang tahunya Iya. gitu. Nah, berarti ya itu sih ada shock terapinya dulu Kak. Tapi mungkin dia terbiasa karena kebetulan seniornya dia itu kan juga Holis yang kemarin juara 1 di tahun 2019 itu kan juga bermula dari duta wisata yang sama kan. pula Dan, juga. mereka satu paguyuban di Mas Mbak Jawa Tengah, jadinya ya mungkin ada ikatan komunikasi lah ya, lebih lanjut di antara mereka gitu loh. Nah, Seperti itulah awal mulanya. Ada yang shock terapi dulu. Ada yang make up berupa dari kecintaannya dengan tarian dengan tarian Indonesia. daerah. Nah, berarti kalau gitu kita langsung masuk ke persiapan aja kali. Persiapan. Karena persiapan itu istilahnya juga yang paling krusial ya istilahnya kayak Iya, gitu ya. dan apalagi mungkin kalau aku melihat tahun 2020 ini persiapannya super lama sekali. Iya, betul Kak. Iya, karena kan yang harusnya grand final itu diadain di tahun 2020 harus mundur di Mundur tahun ke awal tahun 2021. Nah, kalau untuk Sela sendiri nih persiapannya gimana? Karena kan kamu SMA di Jogja gitu kan? Betul, SMA Terus saya di Jogja. baru kuliah di Jogja juga, baru setahun ya?
1 tahun. Heeh. Nah itu dan kamu kan sementara kamu wakili Bangka Belitung gitu Betul, loh. betul. Nah itu persiapannya gimana itu? Jadi awal-awal COVID ya, itu kan saya pulang tuh ke Bangka kan. Itu kan kebetulan emang udah lulus SMA kan saya. Nah dari situlah saya mulai persiapan, tetapi mungkin beda ya persiapannya. Maksudnya kan itu baru COVID kan, bener-bener yang masih di Awal rumah kan. banget. Jadi gimana caranya saya mempersiapkan? Ya awalnya, apalagi kan ini pageant pertama ya gitu kan. Paling saya mempelajari dulu gitu dari YouTube, gitu-gitu kan, dari buku mungkin gitu-gitu kan, masih yang tahun tentang itu. Baru setelah itu persiapan lah, tanya-tanya teman gitu kan, yang emang pernah apa ya istilahnya masuk ke dunia pageant gitu kan, gimana sih kira-kira bayangan pageant itu seperti apa, barulah dari situ kan sharing, jadi aku setidaknya ada gambaran gitu tentang pageant gitu. Barulah akhirnya tahun 2021 masuk gitu ke karantina gitu. Nah itu persiapannya berarti full di Bangka sana? Bener, jadi setahun saya di Bangka. Betul. Oke. Kebetulan juga ini ya, Nggak pas bisa kemana-mana daring juga. kan ya, Belum. kuliahnya daring kan, Iya. jadi aman ya. Iya. Cuman paling memang waktu emang udah mendekati apa ya karantina gitu ya, 2 bulan 3 bulan itu kan saya memang udah yang keluar gitu kan, cari link buat itu kan ke orang dinas juga kan kebudayaan. Nah di situ juga saya kan disitulah mungkin mulai relasi buat pelajaran itu budaya. Jadi mulai membuka jalan. Membukanya tuh untuk, baru 3 bulan sih, itu 3 mendekati bulan sebelum karantina ya, 3 bulan 4 oke. bulan. Di situ saya mulai latihan lagi gitu. Terus dari responnya dari pemerintah sana gimana? Kalau boleh jujur saya lebih disupport dari kebudayaan Kabupaten tingkat kota. tingkat kota. Jadi saya mereka sih yang agak mendampingi saya gitu. Selebihnya saya Mandiri. Survive ya. Iya betul. Berarti ini nih yang menarik nih, maksudnya umur 18 tahun ikut pageant pertama harus cari tetek bengek peritilan yang banyak Sendiri itu gitu sendiri. Nah itu sempat kayak panik atau kayak apa sih ya, kayak bingung nggak? Soalnya kan nggak punya temen nih, nggak punya tim misalnya kayak gitu ya kan. Iya. Saya kan nggak punya pasangan juga ya. Nah, benar. Dan nggak ada RD ya kayaknya. Nggak Regional director nggak ada. nggak ada. Kita Oke, sendiri, baiklah. beneran sendiri. Bener-bener ini ya. Iya, cari keren sendiri. ya. Mandiri. Mandiri banget. Itu gimana tuh? Saya sempat ngalamin hal-hal kayak gitu nggak? Ngalamin cemas-cemas gitu sih enggak, tapi ya gimana ya. Oke, jadi mungkin saya baru bisa keluar rumah gitu kan 3 bulan sebelum ya, emang yang bener-bener persiapannya 3-4 bulan sebelum gitu lah dari dinas kebudayaan. Terus untuk advokasi juga aku konsul juga sih, sempat kayak konsul gitu kan, aku ngambilnya yang kerajinan gitu kan, konsul sempat juga ngejalanin advokasi gitu ke tempat kerajinan daerahku gitu kan, buat mereka gitu. Terus kalau masalah untuk kostum-kostum waktu karantina, ya itu tadi saya cari sendiri gitu ya, ke sini gitu. Akhirnya enggaklah, dapatlah beberapa support gitu dari mereka karantina. Jadi dari Bangka semua ya? Dari Bangka, betul. Oke. Kalau latihan win catwalk atau apa segala macam udah Udah ada bekal dari waktu Jogja ya? SMA. Betul. Oke. Jadi udah lumayan ada Ada bekal bekal ya. catwalk, jadi tinggal memantapkan lagi. Terus persiapannya kayak cari evening gown mungkin ya, cari national costume. Iya, segala macam. tradisional kostumnya dapat dari mana tuh? Tradisional kostum. Itu dari supportnya dinas kebudayaan Dinas kebudayaan ya? tempat Yang saya. dari kota itu ya? Iya, betul. baik. Dari mereka. Nah ini sih Enak enak ya. sih Dapat dari support gitu kan. dari dinas kota, dia menyupport tuh juga apa ya, Nggak melegakan hati tanggung-tanggung gitu kan, juga. supportnya juga. Maksudnya benar-benar membantu banget ya. Betul. Kalau Noval? Ini gimana nih dari segi yang cowoknya nih, kayak gimana? Apakah seribet Cewek? Mbak yang satu ini? Sebenarnya kalau dibilang ribet ya sama sih, maksudnya kan semuanya harus mempersiapkan gitu. Cuman di sini aku lebih enaknya karena dibantu sama teman-teman Mas, karena kan ada Mas Oli sama Mas Sani juga, karena apa ya, mau nggak mau kan Mas ini di sini sebagai RD penanggung jawab aku dan Valen gitu kan, dan ada juga Mas Solis yang sebagai senior kita gitu kan. Jadi kayak dua-duanya pendamping yang kuat banget nih gitu kan. Cuman ya kalau misal masalah cari baju, wardrobe dan lain-lain emang agak ribet sih, maksudnya kan emang waktu kita persiapan itu saat-saat yang sangat tidak tepat gitu kan, karena di masa COVID gitu kan. Jadi yang tadinya sebelumnya kita Semangat. udah nih kita semangat Wah, ya kan, gitu ya. kita semangat banget nih, kita bakal dapat support dari mana-mana gitu kan, karena aku bayangannya kayak oh Mas Solis aja bisa nih dapat support dari mana-mana gitu kan. Terus sekarang kok kondisinya beda lagi kayak gitu kan, jadi kayak ya harus mulai dari awal semuanya kayak gitu kesannya Mas. Ya
hampir mirip sama Sela sih Mas, kalau dari segi dinas disupport juga gitu kan, cuman ya nggak sepenuhnya nge-support gitu, cuman ya adalah Tetap gitu. ada ya. Tetap ada di gitu. support gitu. Karena emang sebelumnya kan jadi duta wisata gitu kan Mas, jadi Oh, iya. ya Aksesnya lebih gampang ya iya, untuk akses. untuk apa ya, mengkomunikasikan ke dinas terkait gitu ya. Betul, iya kayak gitu. Nah itu kalau masalah ini cowok nyari baju susah apa enggak? Ya kan biasanya kalau cewek ini kan Lebih tapi banyak lebih ya. banyak peritilanya Desain. ya Tapi kan istilahnya. lebih banyak desainer cewek gitu nggak sih ketimbang desainer Iya, cowok ya kan? iya. Dan benar. lebih susah untuk mencari baju cewek baju cowok yang more apa stylish istilahnya kayak Stylish, gitu ya. kan, istilahnya kayak gitu kan rata-rata ya kemeja gitu-gitu aja istilahnya Iya, kayak gitu kayak kan. barang-barang mall gitu Nah, kan. Nah. Itu ada kayak Ada bingung kendala nggak gitu nggak sih, Val? nyarinya kayak gimana, aduh nih kurang apa nih yang di list nih belum nih misalnya kayak gitu. Tadinya sempat bingung Mas, soalnya apa ya, aku tuh sempat mau bikin semua malahan waktu itu Mas. Oh. Sempet semua apa ya, wardrobe yang disiapin catatannya sama Mas Soli sama Mas San itu aku sempat mau bikin semua tadinya Mas. Cuman di sini aku dikasih tahu gitu Mas, maksudnya Mas Soli juga mengarahkan buat kalau misal bisa pinjem mending pinjem dulu gitu kan, kita cari sponsor dulu baru nanti kalau misal nggak ada kita baru bikin Baru kayak gitu. bikin ya. Soalnya tadinya aku mikirnya kalau ketika aku bikin sendiri itu kayak aku lebih nyaman gitu loh Mas makainya, dan aku juga lebih suka nih karena aku sendiri yang desain, aku sendiri yang pengen kayak gitu tadinya aku mikirnya. Cuman ya semakin kesini kayak semakin mikir juga, oh iya juga sih, maksudnya nanti pengeluaran bakal banyak Berarti juga. ongkos. Iya. Terus waktu itu juga masih ada tagihan lisensi dan lain-lain kebetulan kayak gitu kan. Ya udah sih, maksudnya kebetulan juga waktu itu aku persiapannya yang paling lama Mas, karena aku rilis itu kalau nggak salah di bulan Maret 2020. Iya. Jadi hampir setahun aku persiapannya Mas. Ya browsing di Instagram sih gitu sih. Dan kebetulan juga sebelumnya udah ada kenalan dari beberapa desainer di kota Semarang gitu kan. Jadi ya dari situ sih ngelihat list gitu-gitu. Ngeling-ngeling ya di situ. Iya, ngeling, dan kebantu banget Mas sama salah satu fotografer ternama di kota Semarang yaitu Mas Ikin. Karena di Instagram Mas Ikin tuh kayak dia kan sering banget ngefoto beberapa model-model gitu kan. Terus ada tag nama Ya, desainernya gitu. dari situlah aku ngekontak beberapa desainer dari Mas Ikin itu sih. Ya bagus sih Kak, maksudnya gini ya, emang kalau niatnya kita ikut pageant harus ada effort. Iya. kan? Ada usaha. Ada usaha dan juga ini loh, kita mau untuk membuka diri terhadap orang lain gitu loh. Jadi kan kayak karena Noval tidak menutup pertemanan gitu kan. Kenal sama Supel fotografer, istilahnya kayak gitu. supel gitu kan, humble gitu kan, kenal sama fotografer, akhirnya fotografer ini ngelingin ke sini, si ini ngelingin ke sini, Betul. jadi kayak ya, Orang baik bang yang nolong Kak. betul Kayak gitu. sekali. Betul kan? Iya, Emang- selama kita mau ini, Berusaha, dan pasti emang ada niatnya kita hasil baik gitu. pasti ada yang nolongin, misalnya kayak gitu. ya emang bener sih Noval bilang tadi ya awal-awal yaudah Mas nanti bikin aja gitu. Ya aku marah-marah dong. Iya karena aku stop dulu Val gitu. Karena nanti bakal ada kejutan-kejutan yang membuat kamu mengeluarkan kocek, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya baru mungkin ya karena mungkin itu apa ya, kali pertama juga Noval ikut yang bener-bener real pageant gitu kan. Kalau duta wisata kan mungkin berbeda ya. Iya, beda. Akhirnya dia semakin kesini, oh iya sih bener ya, oh iya bener ya. Ternyata ya itu sih sebenarnya kalau kita ikut di dunia pageant, bener nggak sih kita itu butuh orang banyak, Support gitu. orang butuh lain, support ya. orang lain gitu loh. Betul. Gitu. Dan ya itu kayak tadi Noval juga itu orang baik yang nolongin banyak istilahnya kayak gitu. Ada Jangan aja takut kalau emang dia udah berusaha pasti bakal ada yang ngasih kan itu Iya, kayak gitu kan. bener. Dan dari situ juga aku malah lebih apa ya Mas ya, lebih bisa mengaplikasikan yang sebelumnya aku pelajarin Mas, misalnya kayak aku kan di kuliah kan misalnya kayak kegiatannya gitu mulu kan Mas, organisasi, nge-BEM gitu kan Mas. Jadi kayak begitu aku masuk di pageant ini jadi kayak apa ya, misalnya yang kalau majuin sponsor harus pakai proposal yang seperti itu Mas, yang aku kayak mempersiapkan sedetail itu sampai proposal aku bikin sendiri, aku masukin sendiri gitu. Kan kadang ada tuh Mas yang kayak apa ya, mungkin dari beberapa desainer itu mikirnya ih ini anak siapa sih kok berani gitu kan, kok berani kontak, berani minta sponsor gitu kan. Nah ya aku kayak mikir ya udah kalau kayak gitu mending aku bikin proposal yang di situ ada gambaran prestasiku, gambaran apa aja yang aku butuhin kayak gitu sih. Menurut aku kayak mungkin ini saran buat Tips ya. tips buat teman-teman yang mau masuk ke pageant tapi bingung cari sponsornya gitu. Nah, iya. Karena begitu kita pakai proposal itu mungkin
orang itu tuh akan lebih percaya gitu karena di dalam proposal itu kayak lebih menggambarkan gitu ditimbang kamu ditimbang kamu menggambarkannya cuma lewat Instagram, mungkin ini followersnya segini gitu, kayak lebih mantep lewat proposal aja. Kecuali kalau kita udah kenal, Iya, beda cerita ya Kak ya. Cuman kan ini Noval berusaha Iya, dia mau memulai gitu loh. untuk memulai percakapan dengan desainer yang belum dia kenal mungkin misalnya kayak gitu ya. Ini usaha yang patut dicontoh sih istilahnya. Mungkin ya dengan proposal kan orang akhirnya tahu kadang kan apa ya namanya mungkin nggak semua desainer juga itu tahu dengan dunia pageant. Betul. Atau mungkin dunia pageant ya taunya mungkin sebatas Putri Putri Indonesia, Indonesia gitu segala kan. macam. Apalagi tiba-tiba ada Putra-putri putra gitu loh kan, mungkin agak asing gitu gimana, kan. Nah, betul. dengan adanya proposal di situ ada lampiran-lampiran, mungkin itu Lebih yang jelas. bisa membantu untuk menjelaskan. Oke. Nih persiapan aja udah lumayan nih Kak. Lumayan, iya lama mereka karena jeda waktunya dari mulai rilis sampai ke grand final itu memang benar-benar Hampir 1 tahun. hampir 1 tahun Panjang, gitu. iya. Nah, kita Beda berarti banget. langsung masuk ke ini aja waktu berangkat dan karantinanya nih. Apalagi di tengah pandemi kayak gini kan maksudnya something new lah. Kita baru-baru tahu nih ada pageant yang diadakan di tengah Secara ini ya, COVID. secara langsung Ya, bukan secara virtual langsung, gitu betul. kan. Mungkin dari Stella dulu waktu berangkatnya tuh gimana, apa tes dulu atau gimana itu? Gimana waktu Stella? Waktu berangkat kan ini saya memang nggak punya tim ya istilahnya kan Mandiri ya, banget lah. Tapi untungnya karena bawaan saya kan emang kalau perempuan kan emang banyak banget itu dressnya kan ada penuh bukan double. koper gitu. Jadi untung lah saya ada, maksudnya keluarga saya gitu 2 orang bantu saya itu buat istilahnya packing gitu kan. Terus temenin saya ke sana gitu. Walaupun waktu udah 2 hari di sana saya ditinggal sendiri gitu. Tapi setidaknya ada yang bantu gitu kan. Agak lega dikit ya selagi. Iya betul. Kira-kira itu sih. Anu nggak kayak mengalami waktu nyampe Jakarta di Bandung ya, sorry waktu Bandung. di Bandung ya. Di Bandung. Di Bandung itu sempat ada kayak Perasaan. kaget atau gimana ketemu apalagi Iklimnya kan mungkin Oh. berbeda. Oh iya, tentu. Waktu saya hari pertama ketemu teman-teman langsung kaget gitu kan. Istilahnya mereka latar belakangnya udah yang mahasiswa akhir, udah yang ada yang punya profesi juga, pekerjaan gitu-gitu kan. Istilahnya mereka background mereka tuh yang bener-bener yang wah banget gitu. Misalnya aku baru mahasiswa baru kan istilahnya kan. Kayak kaget gitu kan, kayak wah mereka kayak gini loh gitu, kayak sempet sih insecure gitu ya. Tapi ya udah akhirnya kan memang di situ, dan aku kan emang nggak punya pasangan, jadi mau nggak mau harus membaur walaupun aku agak minder nih, insecure gitu kan. Mau nggak mau harus dilawan gitu, jadi kayak ya udah kenalan gitu sama kakak ini, sama putra ini, putri ini gitu, hingga akhirnya dari situ juga akhirnya bangun relasi gitu sama mereka. ya, kan Kayak apalagi gitu. ketemu dengan semua putra-putri dari hampir seluruh provinsi Iya di Indonesia. bener, iya banyak banget, backgroundnya juga berbeda-beda dan mereka backgroundnya emang yang wah banget gitu loh. Kalau Sela roommate-nya dari mana? Maluku Utara. Malut. Ini ya. Hindun. No. Tiara. Tiara Medina kan? Lupa aku. Medina Gorontalo. Apalagi satu kamar 2 provinsi Iya, barat barat timur, timur. pasti beda-beda culture Betul. kan, beda-beda cara mungkin cara ngomong pasti udah beda. Tapi pas awal kalian jadi satu roommate gitu ada canggung-canggung gitu gak sih? Sama sekali enggak. Di hari pertama kita ketemu udah nyambung sih buat ngobrol gitu kan. Jadi Oke. dia juga nanya, kamu gimana tantangannya ikut ini, kenapa ikut begini gitu, apa gitu sebabnya. Udah cerita-cerita kita di situ, udah nyambung dari Berarti hari langsung pertama. membaur gitu ya? Bener, terus juga Oke. ya kita kan yang cewek memang susah nih dress gitu-gitu kan, perlu bantuan gitu kan. Jadi ya udah gampang aja gitu, udah nyambung istilahnya kan. Oke. Enak sih, Udah punya enak roommate sih. kayak gitu enak. Iya. Jadi bukan roommate yang julid ya? Enggak dong, enggak. Baik dong. Kan kalau roommate-nya. kita ini ya, biasanya tahu di karantina Miss Universe apa gitu kan yang Nah, sabotase. di setiap pageant ada gitu lah kan. itu Oh, ya. karena persaingan gitu ya. Oh iya Yang sih. gaunnya dirobek-robek apa gitu kan. Oh, Iya iya. ada kan? Sorry gitu. Bersaudara sih kita. Asik. Bersaudara, Mas. Oke deh. Berarti Nah. Mang Tiara emang baik ya. Mungkin saya hebat sih. Siapa Tiara tuh? Tiara. Roommate-nya si Sela tuh. Hai Tiara. Halo Tiara. Teman-teman yang lain juga pada baik kok. Iya Yang sih. lain, iya. Seangkatan baik-baik ya. Berarti ini Sela mungkin salah satu yang paling kecil ya di sana ya? Ada Mas, lagi. ada lagi yang lebih muda si sih. Papua. Ah iya, Papua itu masih SMA. Gladys Dua. masih SMA. Gladys, Tiga. kelas 3 SMA dia. Oh, iya. Ada Iya. 3 orang kok yang di bawah saya umurnya. Ah, iya kah? 17, 16, 15.
Wow. Setauku cuma di ladies doang sih. Ada Ada lagi ya berarti ya? masih ada. Soalnya kan kalau jadi adik paling kecil di situ kan enak tuh punya kakak-kakak. Kakak biar- Iya, banyak. ngomong gitu ya. Iya bener banget iya. Di situ aja aku merasa udah yang mereka bantu aku, perhatiin aku gitu, kakak-kakaknya, nggak putra, nggak putri. Jadi aku juga enak gitu ya di dalamnya. Seneng sebenarnya gitu. Walaupun pertamanya insecure kan kayak, hah aku siapa gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah membaur, mereka juga maksudnya nyambung. Nah, Udah deh akhirnya nyaman juga. biasanya kalau yang jadi paling kecil kan, Dek udah makan belum? Iya kayak gitu. Dek, ayo deh, biasanya masih sering dibantuin gitu kan. Yang masih kecil-kecil gitu biasanya. Makne kalau di Korea tuh istilahnya kayak gitu kan. Kalau Noval sendiri gimana nih? Apa ya mas? Dari keberangkatan. Berangkatnya Oke. gimana tuh? Maksudnya kayak kendalanya apa kayak gitu? Atau mungkin Pas nyampe sananya lah atau nyampe sana gimana gitu? Panjang ya mas dramanya. Yang bisa diutarakan aja dong di sini. Yang bisa diutarakan keselatan kan? Oke. Kebetulan kan aku emang ada pasangannya mas, Mbak Valen. Cuman Mbak Valen itu kan nan jauh di sana kan, ada di Purwokerto gitu, dan aku di kota Semarang gitu kan. Jadi kayak kalau mau berangkat bareng pun nggak mungkin gitu. Karena satu di ujung Di selatan, ujung satu di ujung selatan. utara ya. Benar. Oke. Nah, terus ya udah aku berangkat sendiri. Waktu itu emang aku udah dikasih tahu nih mas sama Mas Ani sama Mas Solis kalau bisa berangkatnya H-1 karantina Betul. kayak gitu kan. Ya makanya ya udah aku udah siapin tuh berangkat. Kebetulan waktu itu aku tuh tipikal orang yang mager bawa barangan banyak mas. Bahkan waktu duty ke Cirebon aja aku cuma bawa satu tas ransel waktu itu ransel, mas. iya. Iya. Ya dia tuh tipe orang simple Iya memang. gitu. Dan waktu itu aku dikagetkan aku harus membawa 19 outfit dengan 5 koper ke Bandung sendiri mas. Makanya aku mikir kayak, duh ini terlalu ribet banget gitu kan. Makanya aku paketin dulu lah ke Bandung. Barang-barangku aku paketin dulu ke Bandung. Waktu aku nyampe sana tinggal bawa aja gitu barang-barangnya. Dan Jadi nggak perlu nurunin dari iya, kereta atau dari pesawat gitu ya. iya nggak Pesawat perlu. apa kabar kak bagasinya ya kak? Lemong kak. Berjuta-juta. Sela habis berapa bagasi? Habis banyak ya Sel? Ya, Kayak Terus gitu sih. gimana nak? Terus ya nyampe sana kebetulan waktu itu aku memang berangkat bareng sama Mas Solis waktu itu. Jadi apa ya, seenggaknya ada gambaran lah ketika di sana harus ngapain dikasih gambaran sama Mas Solis. Terus di sana udah aku nginep di hotelnya emang beda mas sama hotel Sebelum karantina. Aku nginep di hotel deket situ di Red Doors gitu. Cuman Wah masuk iklan nih Red oh Doors ya nih. Red Deer. sebut merek. Emang hotelnya itu apa ya mas, sebenarnya itu kalau jalan kaki itu dekat, cuman ya nggak deket pakai banget gitu loh, ya butuh effort juga, dan ngelewatin pasar waktu itu mas. Jadi kalau malam gitu gelap banget lewat situ, dan katanya kalau di Bandung di daerah situ tuh banyak copet katanya. Makanya aku sendiri jadi kayak Was-was takut ya. lewat situ gitu kan. Ada satu cerita mas, waktu malam sebelum karantina itu, karena nggak diharuskan sebenarnya, tapi disarankan untuk teman-teman yang udah di Bandung itu disuruh fitting baju opening number Oh ya iya, waktu itu. benar-benar. Opening number. Jadi mau nggak mau aku harus ke hotel karantina dong. Sedangkan teman-teman yang lain tuh ada beberapa yang udah tinggal Nginep di di sana. Stay iya, di sana, hotel di sana. sama. Nah ini aku berangkat lah. Nah waktu itu aku punya pikiran lain nih mas. Aku ya udah, karena udah mau ke hotel karantina, aku bawalah sekalian barang-barang bawaan biar besok nggak usah bawa barang lagi kan. Aku bawa ke hotel. Aku waktu itu cuma nyisil 2 koper, yang 3 koper masih aku Masih di tinggal. hotel awal itu. Iya. Kebetulan waktu itu emang kota Bandung lagi di lockdown, yang bener-bener mau ke hotel karantina itu kita harus muter banget gitu mas. Dan itu jalannya juga bapak supir pun yang rumahnya situ tuh nggak tahu mas jalan ke sana tuh lewatnya mana. Oke. Karena pengalian jalan itu Iya, ya. pengalian jalan. Hujan deras waktu itu mas. Nah aku akhirnya naiknya itu kebetulan sempat di cancel, terus aku dapat satu lagi mas. Nah waktu aku masuk, masnya tuh kayak agak ngawur gitu loh, parkir mobil itu kayak agak ngawur gitu, mau nabrak tembok gitu. Aku udah mulai curiga kok, maksudnya kencang. Biasanya kan kalau emang mau mundur kan pelan-pelan gitu kan, itu kayak ngegas gitu loh. Nah waktu aku masukin barang, masnya itu ternyata mabok mas. Soalnya di situ dia ngomong sama aku kayak nggak jelas gitu, kayak dia sini ngalor ngidul gitu ngomongnya. Terus ditambah dia nyetirnya tuh asal-asalan Ngaco gitu, gitu ya. iya. Bahkan sampai di lampu merah pun tuh dia tuh berani nabrak lampu merah, padahal di sebelah kanan sama kiri itu ada motor 2. Ya. Dia terobos gitu aja. Dia terobos langsung. Oke.
Terus akhirnya dia tuh marah-marah sampai masih jauh dari tempat karantina tuh dia marah-marah terus dia ngomong kalau misal dia udah kapok nganterin aku gitu kan, mendingan kamu sekarang turun aja kayak gitu kan. Dan aku diturunin Mas di perempatan jalan apa gitu, aku kurang tahu, itu pokoknya di sebelah kanan. Mas lumayan jauh. Lumayan jauh, itu malah aku lebih jauh dari hotel Red Doors itu, hotelku yang sebelumnya itu Mas, kayak gitu. Terus aku diturunin hujan deras waktu itu Mas, pakai 2 koper waktu itu. Terus ya maksudnya aku jadi kayak mikir lagi dong, kalau misal itu aja mobilnya udah nggak bisa nganterin aku ke hotel yang lain, kalau aku pesan Grab lagi, apakah mungkin Grab yang lain bisa juga sampai di situ gitu kan. Akhirnya aku sempet mikir dulu tuh di rumah makan gitu, di rumah makan deket situ aku mikir dulu lama banget. Terus akhirnya aku chat beberapa temen yang di daerah Bandung gitu kan, aku ngechat, akhirnya mereka nyaranin buat kita ganti aja yang tadinya aku ganti ke waktu itu. Terus ya udah akhirnya aku pesen di situ. Terus kebetulan bapaknya itu abis nganterin salah satu peserta dari ke hotel itu. Oke. Iya. Ya udah akhirnya aku nyampe lah di hotel itu, dan nyampe di sana ya kayak gitu Mas, ketemu sama teman-teman gitu kan. Dan sebelumnya kan emang kayak udah ngedown dulu karena ada beberapa teman-teman yang udah nyampe dari kemarin-kemarin dan udah foto bareng waktu itu. Jadi kayak udah ngedown, kok teman-teman dulu kok yang lain kayak udah siap banget. Dan waktu itu ada salah satu portal pageant yang udah ngatain kalau semisal itu tuh mereka udah siap banget tuh buat kompetisi gitu kan. Jadi kayak tambah oke gitu kan. Tapi ya udahlah, maksudnya kayak masa aku down sih dengan kayak cuman kayak gitu doang gitu kan. Ya aku terus kayak motivasi diri sendiri gitu sih. Ya nyampe sana sampai malam, dan malamnya itu kejadian lagi Mas. Waktu aku pulang ke hotel balik lagi itu kejadian lagi kayak gitu. Aku diturun di tengah jalan. Cuman waktu itu udah nggak hujan sih, udah agak reda gitu. Cuman waktu itu udah jam setengah 1 pagi. Iya. Sebenarnya lurus doang gitu Mas. Cuman kalau naik mobil itu nggak bisa lurus, harus muter gitu. Ya. Cuman kondisinya itu kan malam. Iya. Kalau misalnya kita jalan di situ tuh kayak ya itu sih perampok-perampok atau apa segala macam. Oh, Kita jadi antisipasi menghindari ya, itu. antisipasi hal Oke. itu. Karena kan kebetulan lokasinya itu kan di Pasar Baru. Pasar Baru. Ya namanya di kawasan kayak gitu gimana sih, kan agak-agak serem juga Rawan. gitu kan. Iya. Dan tempat baru asing juga. Tempat baru asli. Ya sih, tol. Nah, kalau karantinanya sendiri nih, apalagi di tengah pandemi kayak gini nih, itu gimana? Maksudnya kan Berjalannya Nova, gimana gitu. Kalau Nova kan dulu udah pernah ikut karantina duta Mas wisata Jateng juga. Di luar pandemi ya kan, otomatis tanpa ada harus pakai masker, tanpa pakai face shield dan segala macam. Nah, apa sih yang membedakan waktu dulu dan sekarang lah, Nov? Misalnya kayak gitu. Kalau perbedaannya, kalau yang aku rasain sendiri ya Mas ya, waktu aku karantina itu perbedaannya nggak terlalu besar sih, cuman ya mungkin lebih ke waktunya aja gitu kan. Misalnya kayak jadwal, mungkin kalau di karantina Mas Mbak Jateng itu kan sampai larut malam banget, sampai setengah, bahkan pernah yang malam terakhir itu kita 2:30 baru kelar kita gelar di JR gitu kan. Nah ini kita kayak lebih diringanin, kayak kita baru jam 12 gitu-gitu udah disuruh tidur, terus kita banyak waktu-waktu yang longgar. Terus ada salah satu juga yang bikin aku maksudnya kayak terenyuh gitu kan, karena saking mereka memikirkan tentang protokol. Jadi waktu deep interview itu Mas, kita itu nggak semuanya dikeluarin. Jadi semua finalis wajib di kamar masing-masing. Nanti ketika bagian dia dipanggil lewat telepon kamar waktu itu. Jadi kita waktu maju ke sana kayak ya sepi gitu, kayak bener-bener di interviewnya nggak ketemu finalis lain juga. Waktu jalan ke sana pun lebih mengutamakan dulu keselamatan dan kesehatan dulu. Iya. Ya bagus sih, maksudnya sesuai dengan protokol juga lah. kan. Saya kan kalau biasanya di interview kan biasanya di depan ruangan tuh finalis udah ngantri semua kan. Mau sampai jam 3 pagi pun juga mereka bakal ngantri di situ. Benar. Gitu. Dan itu membantu juga sih Mas. Jadi kayak kan kalau sebelumnya kan aku selalu tanya, ini nanti pertanyaannya kayak gimana sih, nanti seputar apa sih kayak gitu kan. Jadi lebih menutup kayak telinga dulu gitu ya, iya, biar nggak mau tahu sama jadi kayak ya wes gitu. Aku nggak tahu mereka juga nggak tahu aku gitu. benar-benar. Jadi aman ya. Iya, Lebih aman, lebih mentalnya lebih terjaga istilahnya. Iya.